yang kamu pikirkan ketika mendengar kata rumah tangga? Apakah sekedar tempat tinggal bersama? Apakah hanya tentang menikah, punya anak, dan membesarkan mereka? Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal bersama, melainkan sebuah institusi sosial yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat. Di dalam rumah tangga, nilai-nilai seperti cinta, tanggung jawab, pengorbanan, dan kerjasama dibangun dan dipraktikkan setiap hari. Suami, istri, dan anak-anak masing-masing memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih sayang. Lalu, siapa yang memimpin rumah tangga? Dalam Islam, suami ditempatkan sebagai qawwam, yaitu pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah menganugerahkan kelebihan tertentu dan karena mereka bertanggung jawab memberi nafkah. Namun, kepemimpinan ini bukan bentuk kekuasaan absolut, bukan pula izin untuk berlaku semena-mena. Kepemimpinan suami adalah amanah yang mengharuskan ia memimpin dengan kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan. Seorang suami tidak hanya bertugas mencari nafkah, tetapi juga membimbing istri dan anak-anak dalam nilai keimanan, menjaga kehormatan keluarga, dan menjadi pelindung dalam suka maupun duka. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, di Indonesia, realita tak selalu sejalan dengan harapan. Meskipun dalam struktur sosial dan agama, suami dipandang sebagai kepala keluarga, lebih dari 15 juta rumah tangga dipimpin oleh perempuan. Mereka adalah para istri yang menggantikan peran suami karena ditinggal mati, cerai, atau karena suami tidak menjalankan tanggung jawabnya. Dari data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah perempuan kepala keluarga terus meningkat setiap tahun, terutama di kalangan perempuan miskin dan pekerja informal. Di balik angka itu, ada kisah pengorbanan yang besar. Istri yang menjadi tulang punggung ekonomi, pembimbing anak-anak, sekaligus pengambil keputusan utama dalam rumah. Jika dilihat dari perspektif HAM, kesetaraan antara istri dan suami sebagai pemimpin rumah tangga merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Prinsip utama dari HAM adalah pengakuan atas hak dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, peran kepemimpinan dalam rumah tangga tidak seharusnya didasarkan pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada kerjasama yang setara dan saling menghormati. Dari perspektif gender sendiri, kesetaraan dalam kepemimpinan rumah tangga berarti menghapuskan stereotip dan peran tradisional yang membatasi peran perempuan hanya sebagai pengikut atau pembantu suami. Suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengambil keputusan penting,
mengelola urusan rumah tangga, serta mendidik anak-anak. Kepemimpinan bersama ini bukan hanya soal pembagian tugas, tapi juga soal pengakuan terhadap kemampuan dan potensi masing-masing pihak, sehingga rumah tangga menjadi ruang demokratis yang mendukung perkembangan semua anggota keluarga. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih perempuan mau jadi kepala keluarga? Berbagai alasan yang melatar belakanginya. Suami meninggal, perceraian, suami sakit, atau tidak mampu bekerja, bahkan karena ditinggal tanpa kejelasan. Dalam situasi ini, perempuan bangkit untuk menafkahi dan melindungi keluarganya. Banyak perempuan kepala keluarga bekerja di sektor informal seperti pedagang, buruh, atau petani. Sebagian besar dari mereka berpenghasilan kurang dari 1 juta per bulan. Selain itu, mereka sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, dianggap sebagai janda dengan konotasi negatif, dan kerap tersingkir dari pengambilan keputusan di masyarakat. Salah satunya dari kasus berikut. Diskriminasi dalam dunia kerja. Di antaranya tercermin dalam perbedaan upah yang diterima antara pekerja perempuan dan laki-laki. Begitu pula persoalan karyawan perempuan yang tak diberi tunjangan karena dianggap sebagai pekerja lajang, meski faktanya berstatus kepala keluarga. NN, pekerja perempuan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang distribusi, punya kisah nyata diskriminasi di dunia kerja. NN harus menanggung semua kebutuhan keluarga sejak suaminya yang alami gagal ginjal di PHK tahun 2018 lalu. NN memang dapat mengikutsertakan suami dan anaknya dalam asuransi BPJS Kesehatan kantornya. Namun, ia tidak mendapat tunjangan asuransi lain yang difasilitasi kantor untuk anak dan suami, seperti karyawan pria di kantornya. Untuk di perusahaan saya, banyak dari mereka berharap ketika perempuan bekerja agar disetarakan dan jangan melihat dari perspektif gender saja. Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 mengatakan bahwa laki-laki kepala keluarga dan perempuan ibu rumah tangga. Sementara buat PK sendiri, Undang-Undang Perkawinan yang mendikotomi peran kepala keluarga dan ibu rumah tangga ini adalah persoalan tersendiri gitu ya. Sehingga di dalam Adminduk sendiri itu diterjemahkan dalam kartu keluarga. Nah, ini sebenarnya buat kami sesuatu yang tidak perlu dicantumkan karena itu mendikotomi peran-peran gitu ya, yang berimplikasi terhadap praktek-praktek yang tidak setara, tidak adil gender di dalam misalnya dalam relasi rumah tangga dan keluarga. Nah, ini mungkin menjadi catatan ketika misalnya ada undang-undang Adminduk lainnya, ini juga harus mengaitkan bagaimana posisi apakah perlu mencantumkan kepala keluarga atau anggota ibu rumah tangga ataukah anggota keluarga dalam kartu keluarga. Nah, mungkin yang bisa. Lalu, bagaimana spek HAM PK dalam menanggapi diskriminasi terhadap perempuan kepala keluarga akibat perceraian karena KDRT? Kami, Spek HAM, melakukan upaya-upaya untuk mengintervensi kelompok perempuan kepala keluarga dalam beberapa aktivitas. Salah satunya kami jelas melakukan upaya pemulihan terhadap trauma atas kekerasan yang dialami oleh korban. Selain itu, kami juga melakukan pemberdayaan ekonomi kepada perempuan kepala keluarga dengan akses modal, pelatihan ekonomi kreatif, ekonomi produktif, dan lain-lain. Dan tentu saja untuk melakukan program ini kami bekerjasama dengan para pihak, terutama pemerintah. Bantuan-bantuan yang diberikan Spek HAM ternyata sangat bermanfaat untuk. Dalam Islam,
Kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan soal jenis kelamin. Jika perempuan yang lebih mampu menjalankan amanah itu, maka tidak ada larangan baginya untuk memikul peran tersebut. Ulama besar seperti Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan, perempuan boleh mengambil alih kepemimpinan rumah tangga demi kemaslahatan jika laki-laki tidak mampu menjalankannya. Menurut Thohir Ibnu Ashur yang dikutip oleh M. Quraisy Shihab dari Tafsir Al-Misbah mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang sebelumnya sudah tertera di awal video bahwa kata ar-rijal secara gramatikal bahasa Arab tidak selalu diartikan sebagai suami. Dalam ayat tersebut merupakan sebuah sifat yang senantiasa diletakkan kepada sosok laki-laki, bukan secara tersurat menyebutkan laki-laki dalam lingkup jenis kelamin. Sifat yang dimaksud diantaranya pemberani, bertanggung jawab, adil, bijaksana, dan sifat lainnya yang disematkan kepada laki-laki atas dasar standarisasi gender. Oleh karenanya, ayat ini pun dapat menaungi para perempuan yang dipaksa oleh kondisi untuk menjadi kepala keluarga. Demikianlah beberapa penjelasan dari kami mengenai perempuan sebagai kepala keluarga, dan terima kasih sudah menonton.